dari Desember sampai Mei awal kemarin itu saya ngerjain dokumen rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banjar untuk tahun Oh, 2021 sampai 2041. wah, Nah, 2021 kemudian sampai 2041 di ya Kabupaten betul, Banjar yang bikin si Fandi ini dokumennya. ikut bantu Pak gitu. Oh, benar tuh. Luar biasa. Ini rendah hati dia. Iya, iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Fandi Ilhami. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Budi. Oke, bagi yang sudah mengklik video ini, terima kasih. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share agar channel ini semakin berkembang. Lulus sekolah mau kemana, mau menjadi apa? Kali ini kita akan membahas kuliah jurusan program studi planologi ya, atau perencanaan wilayah dan kota. Nah, kebetulan di samping saya ini Fandi Ilhami, alumni jurusan tersebut ya. Dari Ya, kampus mana Fandi Ilhami? dari PWK ITS Pak, Nah, apa tuh panjangannya tuh? Institut Teknologi 10 November di Surabaya Pak. Institut Teknologi 10 November di Surabaya. Ini Ya, kampusnya sama seperti kampus yang pernah saya podcast beberapa waktu yang lalu ya, Megananda ya. Iya, ya, oke. Langsung saja ya. Kuliah Planologi Perencanaan Wilayah dan Kota atau PWK ya, benar ini ya, ya, Fandi ya. Oke. ya Ini betul. menarik sekali ya, apa itu planologi, ada perencanaan wilayah dan kota itu seperti apa. Nah, kita bahas secara mungkin secara singkat ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tulis di kolom komentar. Nah, uh, ini saya ambil di ini ya, di salah satu situs di internet ya. Ini bener nggak sih misalkan membuat perencanaan wilayah tata kota tuh seperti ini ya? Atau bagaimana, Fandi? Ya, untuk di negara maju memang sampai bangunannya tuh bisa 3D ya Pak. Tapi kalau misalnya di kita memang lebih ke arah blocking-blocking area aja Pak, kayak gitu. Tapi memang tujuan akhirnya sama kayak gini. Jadi kawasan bisa satu kota atau satu kabupaten bahkan atau satu provinsi juga itu jadi objek dari perencanaan itu sendiri, Pak. Oh gitu. Ya, Jadi ini bentukannya udah 3D gitu ya? iya, Oh, jadi Fandi Ilhami ini apa ya, memberi masukan atau merancang sebuah tatanan di satu daerah gitu ya. iya, Oke, tergantung dari misalkan kayak gini ya, mungkin ini kan di daerah industri ya, Fandi ya. Jadi iya, merencanakan kotanya itu sesuai dengan apa ya namanya, kondisi sosial, ekonomi, geografis di daerah gitu ya, Fandi? Atau iya, bagaimana, Fandi? iya. Ya, betul yang Bapak sampaikan dan sebenarnya kalau PWK ini mirip-mirip juga sama ekonomi di mana lebih menyeimbangkan antara kebutuhan dan apa namanya supply and demand lah gitu Pak. Ya, jadi Oh, butuhnya berapa mungkin kita rencanakan untuk segini gitu. Ya, hmm. bahas-bahas kurang lebih tentang supply and demand gitu. Sumber elemen itu seperti apa maksudnya, Fandi? Mungkin kan ada yang ini Oh ya, jadi belum. misal kalau di ekonomi kan ada penawaran dan ada permintaan seperti itu, Ya, Pak. Nah, ya. kalau di PWK itu sebenarnya kita objek utama adalah manusia, karena manusia kan punya kebutuhan, ada misal saya harus makan tiap hari, nah itu kan berarti secara tidak langsung saya butuh penghasil makanan. Kalau misalnya bahasa lainnya kita butuh lahan pertanian, misal seperti itu. Nah, Hmm. jadi kita untuk dalam suatu kawasan misalnya untuk mencapai antara keseimbangan antara kebutuhan dan permintaan, berarti kita harus bikin zona pertanian seperti itu. Terus Oh, ada ya, terus manusia juga butuh papan untuk rumah. Nah, kita juga bikin zona permukimannya dan lain-lain sebagainya sesuai kebutuhan manusia seperti itu, Pak. oh gitu. Berarti ini berarti sampai efek jangka panjang berarti ya, Fandi ya, kalau merancang ini. Ya, Oh, ya ini kalau misalnya umumnya bisa, kalau di ya, Indonesia
misalnya Ah, merencanakan itu sekitar 20 tahun Pak dokumennya itu. oh, 20 tahun ya. Misalkan Ya, kayak seperti ini kan, kalau nggak salah ini sebuah kawasan industri ya, kalau nggak salah ini di daerah Bekasi kalau nggak salah saya ambilnya. Berarti ini eh, perencanaan ini hampir kalau bisa kurang lebih sampai 20 tahun seperti itu ya, ya, perencanaannya. Oh iya benar-benar. Oh, gitu. Oke. Nah, ini kalau nggak salah di Semarang juga ya. Nah, kalau seperti ini juga apa namanya, alumni-alumni yang kuliah di PWK juga terlibat ya, Pandi ya. Misalkan kan sampai ada kayak bikin lapangan apa ya? Mungkin kayak lapangan ada upacara atau bola atau bagaimana nih? Bagaimana menurut ya. Pandi ini? Oh ya, ini kalau di terminologi di PWK ini namanya ruang terbuka hijau, Pak. Oh Nah, gitu. mungkin kalau teman-teman yang di Kota Banjarbaru misalnya kan sama kayak Murjani itu, ruang terbuka Oh iya juga. benar-benar benar-benar. Nah, lapangan Ya, Murjani. nah ini kalau saya balikin lagi ke tentang masalah supply and demand, di mana kebutuhan manusia salah satunya juga em, apa namanya butuh ruang terbuka. Misal kalau di kota yang padat seperti ini kan, misalnya orang rumahnya sudah masing-masing gitu, tapi Iya di iya iya. mana tempat untuk berkumpulnya? Nah, salah satu tempat berkumpul yang bisa diakomodasi sebuah kota itu adanya ruang terbuka hijau. Jadi, ruang terbuka hijau itu memang didesain untuk punya tiga fungsi, di mana yang pertama itu fungsi lingkungannya, karena itu kan isinya pohon ya, Pak. Iya Nah, iya benar-benar kemudian benar. fungsi sosial untuk tempat berkumpul masyarakat, dan juga Ah, bisa fungsi ekonominya. Nah, kayak gitu, Pak. kalau dari PWK sendiri itu berarti merancangnya ya, tapi nanti kalau eksekusinya itu nanti apakah ada melibatkan teknik arsitek atau teknik lingkungan atau bagaimana tuh, Van? Oh ya, sebelumnya berarti ya Pak, agak bahas rumpun ilmunya sedikit gitu. Oh ya, boleh boleh boleh. Ya, Ya. Nah. jadi memang kalau di kampus saya itu saya masuk di Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian. Nah, jadi, Hmm. untuk unsur apa namanya rumpun ilmunya itu masuk ke ilmu apa ya namanya lingkungan binaan namanya. Nah, lingkungan Oh. binaan itu ada PWK, ada teknik sipil, ada arsitektur, ada teknik lingkungan, semua yang berkaitan dengan istilahnya lingkungan terbangun seperti itu, Pak. Oh, Nah, iya iya kayak iya. gitu. Berarti udah apa namanya saling berkaitan jadinya ya, Pandi ya. Ya, ya Nah, betul. gitu. Iya iya iya. Iya. Oke oke. Kita lanjut ya. Nah, ini di depan apa? Di depan prodi atau fakultas di ITS atau di mana nih, Pandi ini? Oh ya, ini kebetulan waktu himpunan mahasiswa saya lagi kunjungan ke UGM, Pak. Ya, teknik PWK UGM. Oh, oh berarti ini di Iya, UGM. Oh, iya ini iya di iya UGM, iya. Pak. Oke oke oke. Iya, Oh, berarti ada kunjungan juga ya. Oh iya iya iya, iya iya. mahasiswaan kayak gitu. Oke 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 oke. Ini masa-masa kalau himpunan mahasiswa itu kalau misalkan kita di SMA itu seperti OSIS kayak gitu ya, Iya, betul ya. organisasi ya. Jadi bagi yang kuliah nanti kalian juga bisa ikut organisasi ya. Ada organisasi dari tingkat program studi, tingkat fakultas ya, seperti BEM dan semacamnya kan seperti itu ya, Pandi ya. Iya, Oh ya. iya betul. Ini berarti anak-anak dari teman-teman mahasiswa perencanaan wilayah kota semua atau campuran atau bagaimana nih, Fandi? Oh ya, ini yang kami kenakan itu namanya jaket himpunan, Pak. Jaga Jadi Simpunan. memang Oke. ya ini himpunan mahasiswa PWK, Oh dan ya. ini kita masuknya di Departemen Keilmiahan dan Keprofesian di dalam himpunan itu. Nah, ini teman-teman Hmm. dari DKK, Departemen Keilmiahan dan Keprofesian itu istilahnya akhir tahun jadi foto bareng gitu satu satu Oh departemen gitu. iya 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 iya. Ibarat Ya, kata kalau di OSIS itu kan ada sekbid ketuhanan, bidang ya betul. bidang apa namanya olahraga gitu kan Ya, macam-macam. Nah, ya. ini tadi namanya apa tadi namanya departemen Eh, Keilmiahan dan Keprofesian. keilmiahan. Nah, seperti itu. Jadi Ya, ada satu himpunan, ada dibagi dari beberapa departemen ya gitu ya. ya, Maksudnya tuh. ya. Nah, ya, jadi organisasi. Oke. Tapi alhamdulillah Fandi walaupun kuliah tapi ikut
organisasi lancar-lancar aja nilai sama lulusnya ya. Aman-aman aja ya. Alhamdulillah. Iya, Nah, itu alhamdulillah, Pak. bagus ya. Itu yang kita harapkan ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini saya lihat di temennya si Fandi ini. Ini apakah ini bagian tugas dari PWK sendiri atau bagaimana di jurusan perencanaan wilayah kota sendiri atau bagaimana Fandi? Oh ya, memang untuk di PWK sendiri, ya karena tadi masih satu rumpun sama arsitektur ya Pak, jadi Iya, iya. istilahnya ada irisan-irisan begitu. Nah, Iya, iya di PWK benar-benar. itu ada perencanaan tapak atau bahasa Inggrisnya itu site planning. Jadi Hmm. tapak Hmm. itu kita merencanakan kalau di umumnya di PWK itu kita rencanainnya kawasan yang besar, Pak. Tapi kalau di tapak itu bisa satu site plan aja. Nah, misal di sini Iya. ini mungkin lahannya mungkin sekian ribu meter persegi, terus di situ kita merencanakan bangunannya nanti berapa tingkat gitu. Artinya intensitas penggunaan lahannya kayak gimana, terus nanti fungsinya itu sebagai perdagangan jasa kah, sebagai permukiman kah, atau yang lain dan sebagainya. Nah, Oh. kalau tapak ini Ini namanya, biasanya tapak juga ya namanya ya, tapak ya. ya perencanaan tapak ya. Apa itu tapak itu, Pandi? Tapak itu bahasa Indonesia apa? Tapi kalau di bahasa Inggris kan itu site plan gitu ya, Pak, Tempat, lokasi. iya, iya, iya. Lokasi Betul. perencanaan tempatnya. Ya. Iya, set Nah, plan. Iya, iya, iya. dan apa namanya? Ada juga selain dari perencanaan tapak ada perencanaan urban design, Mbak, atau perencanaan kawasan. Kawasan di Oh, sini maksudnya lebih ke arah yang kecil, yang mikro atau koridor biasanya, Pak. Misal Jalan Ahmad Yani, kilometer 32 sampai 33 itu mau kita desain. Nah, itu juga masuknya ke PWK juga bisa gitu, Pak. oh gitu. Iya, Ini ini yang di ini tugas anu ya, Fandi? Tugas kuliah atau gimana nih? tugas kuliah, Pak. Itu matkul Oh, semester 4 sama 5 kalau nggak salah. membuat seperti ini ya. Iya, Membuat tapak tadi namanya ya. iya. Oke, nice. Oke, lanjut ya. Nah, langsung saja nih. Pertanyaan pertama nih. Kuliah perencanaan wilayah dan kota atau planologi itu mempelajari apa? Fandi, silahkan. Ya, kalau dari apa ya namanya aja sudah perencanaan gitu ya, Pak ya. Iya, iya. Jadi sebenarnya mempelajari bagaimana perencanaan suatu kawasan itu untuk jangka waktu tertentu gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu rata-rata perencanaan itu dalam kurun waktu 20 tahun. Nah, itu ya segitu yang kita coba rencanakan. Nah, kemudian di dalam PWK sendiri um, ada istilah dokumen-dokumen tata ruang ya karena PWK ini sangat lekat juga sama tata ruang. Itu kalau di Indonesia ada RT/RW misal rencana tata ruang wilayah, kemudian ada rencana detail tata ruang, rencana tata bangunan lingkungan dan lain sebagainya. Itu kita pelajari di sini, di mana dalam satu dokumen itu terdiri dari beberapa bagian gitu. Misal ada aspek kependudukan, terus ada aspek transportasi, ada aspek tata guna lahan, ada aspek lingkungannya juga, dan lain sebagainya. Aspek ekonomi juga dibahas. Nah, jadi kalau secara singkatnya, saya mengutip kata-kata dosen saya gitu waktu saya maba, Iya, iya. jadi PWK itu ilmunya seluas samudra, tapi sedalam mata kaki, Pak. Kayak gitu. Gitu ya. Iya. Oh, iya, Jadi iya, iya. saking apa ya luasnya aspek yang harus kita pelajari, tapi kita yang penting tahu kulitnya aja dulu gitu. Oh, Kayak gitu, Bang. berarti ibarat kata kalau kita adakan bermain game itu kan, main game, Ya. misalkan kayak adakan game-game apa ya, eh, bikin ini tempat gudang senjata lah, ini tempat pertanian dan sebagainya, itu bisa juga ya kan kayak Ya, iya, iya, kalau iya, iya, game-nya mungkin lebih ke SimCity atau City Skyline seperti ya, itu. benar-benar Ya, benar. gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, oke, oke. Nah, kalau misalkan masuk kuliah PWK ini sendiri, itu apakah IPA atau IPS atau jurusan apa itu, Fandi, yang bisa boleh Oh masuk ya. itu? Kalau pengalaman saya di PWK ITES itu masuk SBMPTN-nya Saintek, Pak. Oh, Saintek ya. Ya, ya.
Oh, jadi Tapi mau SMA apa aja kan berarti bisa ya. Yang penting ambilnya nanti IPC kayak gitu kalau anak sosial misal. berarti tapi temennya Fandi sendiri anak IPS juga ada ya, karena Fandi ini kan dulu anak IPA. Ya, banyak Pak yang anak IPS masuk Ada juga. juga ya. Tuh, oh, berarti Ya, ini yang nonton ya anak IPA bisa, jelas IPS juga bisa. Nah, seperti itu ya. Oke, berarti kuliah perencana apa namanya? Perencana mata prodi PWK ini membahas intinya merencanakan suatu wilayah dan kota dari aspek banyak tadi itu ya. Oke, ya. nice, nice. Pertanyaan kedua nih, lulus dari kuliah perencanaan wilayah dan kota ini prospeknya bagaimana nih Fandi? Dan Fandi sendiri nih apa kesibukannya saat ini? Ya, Oh ya. Saya jawab dari yang kedua dulu aja berarti ya Pak. boleh, boleh, Iya, boleh. kesibukannya. Iya, iya, boleh, boleh. Iya, kalau sekarang saya kerja di Dinas PUPR Kabupaten Banjar di Provinsi Oke, Kalimantan Selatan. oke. Saya sebenarnya tenaga kontrak tapi jatuhnya kayak konsultan individual kayak gitu, Pak. Jadi Oh, ya, ya. lebih mengerjakan proyek apa yang sedang berjalan seperti itu. Nah, Oh, iya, iya, saya iya. masuk bulan Desember 2020 sampai sekarang itu dari Desember sampai Mei awal kemarin itu saya ngerjain dokumen rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banjar untuk tahun Oh, 2021 sampai 2041. wah, Nah, 2021 kemudian sampai 2041 di ya Kabupaten Banjar betul, yang bikin si Fandi ini dokumennya. ikut bantu Pak gitu. Oh, bantu. Ini rendah hati dia. Iya, iya. Terus, Iya, terus Fandi. ya. Habis itu sekarang karena yang RT RW itu sudah mau perda, ini sudah di Kemendagri juga, jadi sudah selesai lah intinya kerjaannya. Iya, iya, iya. Saya lanjut ke yang rencana detail tata ruang Ah, RDTR untuk Kecamatan Gambut dan Kertakhanyar gitu. oh. Ya. Jadi set plan-nya Jadi sudah, Fandi udah tahu nih buat sampai 2041 ya. iya, Rencana. Oke, oke, oke. ya. Nice. Berarti Jadi hmm, masuknya tadi dinas apa? PUPR ya? iya PUPR. Apa tuh kepanjangannya Fandi? Bagi ada yang belum Dinas tahu ya. Oh ya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pak. Nah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang itu biasanya banyak juga lulusan-lulusan dari teknik arsitek, teknik sipil ya masuk ke situ Nah, juga iya, ya. Oke. iya. Nah, eh, lulus dari kuliah perencanaan wilayah dan tata kota tadi prospeknya apa aja nih Fandi? Kan Fandi kan berarti masuk ke dalam dinas ini ya, pemerintahan lah ya. Nah, Iya. selain pada itu berarti bisa kemana aja nih kalau dari alumni PWK itu sendiri? Oh ya. Memang kalau saya sedikit apa namanya mengingat lagi kalau waktu kuliah itu memang tugas besar atau di PWK itu ada namanya studio, Pak. Mungkin Arsi juga ada studio kemarin kan. Oh iya Nah, ya. kalau di PWK ada studio, studionya itu kalau dites ada 6 atau 5 begitu. Nah, apa yang dikerjakan di dalam tugas studio ini kurang lebihnya seperti yang dikerjakan konsultan di dunia kerja, Pak. Oh, Jadi memang apa yang diajarkan di kuliah itu lebih menyiapkan mungkin jadi konsultan seperti itu, Pak. Nah, jadi memang prospek utamanya ya jadi konsultan. Karena kenapa konsultan prospeknya besar? Karena amanat juga dari undang-undang tiap kabupaten tuh harus punya rencana tata ruang wilayah. Kemudian setelah hasil rencana tata ruang wilayah itu ada amanat lagi untuk menghasilkan rencana detail tata ruang. iya, Setelah iya, nanti iya. ada RDTR, nanti ada lagi rencana tata bangunan dan lingkungan kayak gitu, Pak. Itu, Jadi dokumen itu, oh iya, iya, iya. Nah, lanjut, 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 Van. oh ya, jadi dokumennya banyak dan masing-masing dokumen itu biasanya tiap 5 tahun minimal harus ditinjau ulang atau direview, Pak. Nah, jadi pekerjaan untuk konsultan itu sebenarnya selalu ada, Pak. Tinggal ya mungkin nanti masalah tender atau gimana gitu kan dari dinas Oh iya, benar-benar. kayak gitu, Pak. Nah, itu Berarti untuk tadi tiap daerah harus ada eh, apa profesi PWK itu ya tadi ya, Pandi ya? ya ada Oh, dokumen tata ruangnya gitu. dokumen tata ruangnya. Iya, karena kan nggak apa ya membangun sebuah tempat dan daerah juga nggak sembarangan ya, Fandi ya. Ya, betul, Pak. Iya, efek jangka panjang. Oh begitu. Iya, iya. Ya. Ya, mungkin kalau Nice. mau lihat ini Pak, Ya, apa di
New York gitu atau di kota-kota Amerika kan itu direncanakan dari lama, makanya jadi sekarang bentuknya bagus kayak gitu, Pak. Oh iya, Kalau benar-benar dibandingkan benar-benar. sama kita kan agak organis sekali tumbuhnya kota itu, Pak. Iya, benar-benar benar-benar. Iya, iya. Ini kan karena juga ya banyak faktor lah ya, banyak Ya, faktor ya, betul. masyarakatnya, eh, apa namanya budayanya dan lain sebagainya. Ya. Oke, Ya. nice. Lanjut, Itu Fandi ya. yang Ya, pertama ya, Pak ya. ada Yang lagi. konsultan tadi. Ada Oh, lagi, oh, Pak. oh, ada lagi. Oh, sorry, sorry. Ya, Iya, iya. apa lagi, Fandi? Sorry, sorry, sorry. Ya, kalau setelah konsultan lebih ke pemerintahan juga itu banyak. Ya, Ya, maksudnya bisa di Kementerian ATR, Kementerian PUPR juga ada, di Dinas PUPR seperti saya juga ada. Itu oh banyak iya, iya. posisinya gitu, Pak. Iya, iya, iya. Kemudian ya terakhir mungkin akademisi lah, akademisi yang mungkin jadi dosen seperti itu, Pak. Oh, Dan nggak cuma ini sih, Pak, nggak cuma dosen, ada juga biasa di NGO atau LSM lah bahasanya, non government organization, itu banyak juga yang dari bidangnya perkotaan seperti itu ngambilnya dari anak PWK, itu jadi peneliti di sana, Pak. oh iya, iya. Banyak juga. Hmm. Oke, oke. Terus yang agak terakhir ya, mungkin ini karena sebenarnya PWK tadi saya bilang ilmunya luas sekali, Iya, ilmunya iya. belajar apa saja, jadi memang bisa jadi apa saja juga gitu, Pak. Ini saya kemarin lihat ada apa ya, pasca kampus gitu, seminar pasca kampus untuk mahasiswa planologi gitu. Iya, iya. Ada alumni planologi ITB, dia sekarang kerjanya di Grab, Pak. Hah? Di Grab yang itu. Nah, ini Tapi di bukan dia bagian nah, ya. ya, dia bukan melenceng dari keilmuannya, bahkan jadi dia waktu S1 tertarik sama dunia ilmu transportasi gitu, Pak. Kan kita Iya, belajar iya, juga iya. gitu. Benar, benar, Nah, benar. kemudian dia S2 memperdalam ilmu transportasi. Nah, dia pulang, dia masuk ke Grab di bagian apa yang namanya? Pokoknya bagian demand juga gitu, Pak. Istilahnya demand untuk perjalanan orang kayak gitu. Hmm, Saya lupa bagian divisi apa di Grab-nya, tapi itu ilmunya tetap kepake gitu. jadi kayak ini ya, apa ya? Mungkin kayak roadmap ya, gimana ya? Model kayak eh, satu. Jadi Grab itu kan kita apa taunya cuman antar sana antar sini, tapi ternyata Ya, juga ada satu bagian yang memang ada orang yang ahli dalam melakukan itu seperti itu ya. Iya, ya. iya, iya. Jadi di transportasi juga ada perilaku perjalanan namanya, Pak. Iya, benar, benar, benar. Nah, itu Ah, jadi iya. itu diteliti juga sama orang. Oh, dan itu PWK juga bisa situ ya. Oh, Ya, belajar juga. oke, oke, oke. Uh, Nice. Ada lagi, Fandi? Mungkin ini agak nyeleneh dikit, Pak, tapi Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. kalau menurut saya ya, Pak, kalau Iya, iya. lulus PWK ini cocoknya di gubernur, Pak, atau wali kota, Pak. Waduh, iya, iya. Apa tuh alasannya, Karena Fandi? ya alasannya karena memang kalau di PWK itu karena belajar semuanya, jadi utamanya untuk pembangunan sebuah daerah. Jadi kira-kira kalau jadi wali kota kira-kira bagus-bagus aja gitu, Pak. Oh, iya, iya. Berarti ini Ya, Fandi pengen nyalon nanti ya, insya Allah. waduh, itu. Oke, 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 oke. Oh iya kan, maksudnya tuh kan, jadi kalau misalkan pimpinan daerah tuh alumni PWK, oh ini daerah ini saya akan mau bawa bagaimana ininya, apa Ya, tatanannya, orientasi ya pembangunannya dapat modelnya. gitu, Pak. Iya, Ya, benar, paham, paham. Nice, nice, nice. Oke, oke, lanjut ya, Fandi, ada lagi? Cukup ya? ya cukup, Pak. Oke, nice. Pertanyaan ketiga. Nah, ini yang Mas banyak yang ditunggu-tunggu ini. Berapa biaya yang dihabiskan selama berkuliah di jurusan perencanaan wilayah dan kota? Ini biaya kuliahnya aja ya, Fandi. Di Oh luar ya, dari ngekos dan makan. Kuliahnya aja berapa? oh ya. Ya kalau saya di ITS, jadi mungkin sedikit pengenalan ITS juga dikit. Kalau Boleh, di boleh, ITS boleh. itu semua jurusan disamaratakan, Pak, range UKT-nya. Oh iya, UKT-nya. Iya benar. Iya, jadi ada 7 golongan, golongan 1 500.000, terus golongan 7-nya 7,5 juta per semester. Nah, Hmm. kemudian kebetulan saya dapat yang golongan 6 itu sekitar 6 juta per semester. Jadi saya kuliah 8 semester ada 48 juta lah, Pak. Itu Kurang lebih. luar biayanya, Tapi ya.
itu baru biaya UKT ya, di Ya, luar betul. dari bikin makalah, bagi tugas, gitu-gitu kan di luar ya. Oh, Iya. mungkin tambahan dikit ya, Bang. Oh, boleh, boleh. Kebetulan ini apa namanya? Kalau di kita kan memang tugas besarnya itu bikin laporan yang ratusan halaman ya, Pak ya. Iya, iya, benar-benar. Tapi alhamdulillah dosen ini ngerti aja, Pak. Jadi soft copy aja kalau ngumpulin gitu. Oh, iya, 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 iya. soft copy. Jadi karena kalau ngeprint ratusan halaman dan banyak gambar petanya itu ya Oh, iya, benar. banyak gitu Apalagi keluarnya kan gitu. sekarang kan zamannya sudah zaman ini ya. Iya, benar-benar Iya, digitalisasi. Benar-benar, benar. betul. Nah, berarti kurang lebih tadi yang biayanya UKT itu 48 juta untuk Fandi ya. Nah, Iya. kalau di itu di daerah Surabaya ya, itu bagaimana range atau kisaran harga kos untuk laki-laki itu dari berapa sampai berapa di sekitaran ITS itu, Fandi? Oh ya. Em, saya nggak tahu kalau ada yang lebih murah atau enggak, tapi kalau teman saya pribadi itu Iya, ada dapat 400.000, Pak. oh, per Itu bulan. menurut saya murah itu. Ya, per bulan Iya, iya, 400 iya, ribu. iya, iya. Kemudian kalau yang mahal ya itu sesuai selera aja udah, Pak. Iya, Sampai berapapun gitu. iya, benar-benar, benar. Terus kalau biaya makan bagaimana, Fandi? Apakah eh, kisarannya range-nya berapa tuh? Ibaratnya kita misalkan anak-anak kos nih, ya udah mungkin Ya. nasinya masak sendiri, ah, lauknya beli di luar tuh kisaran berapa tuh harganya tuh? Oh ya. Em, mungkin saya bilang ada yang ekstrim gitu ya, Pak. Kalau ekstrim ini yang bener-bener di luar nalar gitu harganya, Pak. Oh gitu. Jadi sangat murah begitu, ya. Itu Oh iya, ada. iya. Jadi itu kalau deket kampus ITS itu ada gang pasar namanya gitu, Pak. Jadi memang pasar kecil gitu. Nah, Mhm. mungkin kalau cewek tuh nggak mau ke situ, Pak, mungkin. Tapi kalau cowok kan hajar terus aja gitu, Oh Pak. iya, 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 Iya. iya, iya. Apa itu Nah, jualan itu apa itu? jualnya ya sebenarnya warteg biasa gitu, Pak. Tapi Oh, anak-anak harganya itu, kuliahan gitu ya, banyak sih itu ya. iya, Ah itu iya, iya. harganya gini. Kalau nasi, sayur, terus ayam gitu, saya pernah nyoba itu 5.000 aja, Pak. Wow, Iya, serius? jadi kalau, iya serius, Pak. Jadi minumnya kan air putih kan gratis gitu. Kalau mau Oh teh ya iya, tambah iya, iya, 1.000, iya. jadi cuma 6.000 lah ayam, sayur, Iya, es benar-benar. teh Wah, gitu. kenyang itu ya. Ah, nanti Iya, Pak. balik lagi. Jadi nggak usah capek-capek tinggal ke sana. Ah, di daerah apa? Kelinci, Gang pasar tadi. Gang Pasar. Iya, Oke, mantap. Tuh, menunya juga banyak ya, Fandi ya. menunya banyak. Iya, kalau di Unlam ULM dulu namanya Cendana ya. Nice. Ya. Oke. Pertanyaan keempat. Nah, ini terakhir nih. Tips lulus masuk kuliah perencanaan wilayah dan kota itu seperti apa, Fandi? Misalkan nih, oh sini saya tertarik nih masuk PWK. Nah, itu bagaimana tipsnya? Bagaimana secara umum ya atau apa yang harus dilakukan? Nah, seperti itu. Silakan, Fandi. Oh, ya. Nah, ya. Em, karena memang apa ya namanya spesialisasi untuk gambar atau ngapain-ngapain itu nggak ada, jadi untuk masuk mungkin cuma belajar aja kalau misalnya SBMPTN, kalau SNMPTN ya percayakan sama nilai raport aja kan gitu. Jadi kalau Oh, mau masuk ya belajar SBMPTN, UTBK ya namanya sekarang. oh iya benar UTBK. Oh, berarti di masuk kita ke PWK ini nggak mesti harus pinter gambar, nggak harus. Ya, Kalau berhitung gimana, Fandi? ya kalau waktu saya ya sebelum ganti kurikulum itu dulu nggak ada matematika dasar, nggak ada fisika dasar, Pak. Jadi Oh bener-bener iya. langsung belajar PWK. Cuma sekarang ada FISDAS sama MATDAS kayak gitu aja. Dan cuma di Oh, semester 1. tapi Jadi rohnya menurutnya Fandi nih, roh, maksudnya roh itu gimana ya? Eh, sesuatu yang harus dimiliki nanti ketika masuk ke PWK tuh apa nih? Apakah imajinasi kah atau eh, apa yang mendesain kah atau bagaimana? Atau harus pinter komputer kah atau pinter berkomunikasi atau bagaimana, Fandi? oh ya, Secara garis besar. untuk Ya. untuk umumnya sih di PWK ini em, apa namanya ya? Kalau saya lihat dari tugas kelompokan aja ya, Pak ya. Iya, oh, ya, Jadi benar-benar. memang biasanya dibagi dua, ada tim dokumen sama tim peta. Nah, tim dokumen ini biasanya tuh analisis data. Jadi basicnya statistik lah seperti itu, Pak. Belajar Oh. statistik. Nah, terus kalau tim peta itu
kita belajar analisis spasial di softwarenya itu ada namanya ArcGIS atau QGIS atau apapun itu yang untuk mengolah data spasial. Nah, ini biasanya kalau dikelompokkan di studio besar di studio gitu, ya punya dua ini. Ada yang tim dokumen ngerjain misal kalau statistiknya proyeksi penduduk, terus proyeksi kebutuhan lahan dan lain-lain. Tapi kalau tim spasial itu bikin peta, ada analisis namanya tuh eh, kesesuaian lahan, seperti itu, kemampuan lahan. Nah, itu harus di software tertentu tersebut. Nah, jadi ada dua cabang lah seperti itu untuk Oke, di oke. kuliahnya PWK. Oh, berarti tapi insya Allah kalau kita benar-benar kan semua pasti dari nol ya masuk ke situ kan kalau benar-benar belajar Ya, pasti bisa lah ya Pandi ya jadi ya. ya jadi kalian jangan takut ya insya Allah kalau sudah mana benar nih niat ya udah karena kan itu di PWK ini di tiap daerah itu harus eh, ada gitu kan. Ya. Oke, Pandi, terima kasih banyak atas sharingnya tentang planologi secara singkat tentang perencanaan wilayah dan tata kota. Semoga bermanfaat ya. Salah kilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam.